Selamat datang kembali di channel Ini Kisah. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Ini Kisah untuk info menarik lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Dunia I, salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Semuanya bermula dari kejadian di Sarajevo, Bosnia pada tanggal 28 Juni 1914. Di sana, seorang pangeran Austria-Hungaria bernama Archduke Franz Ferdinand dan istrinya Sophie dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip. Pembunuhan ini bikin Austria-Hungaria marah besar dan mereka langsung nuduh Serbia terlibat. Sebenarnya ini bukan sekedar pembunuhan biasa. Franz Ferdinand adalah pewaris tahta Austria-Hungaria, jadi kematiannya membawa dampak yang besar banget. Nah, masalahnya Eropa waktu itu penuh dengan aliansi-aliansi yang rumit. Ada dua blok besar, blok sekutu yang terdiri dari Perancis, Rusia, dan Inggris. Blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia, walau kemudian Italia beralih sisi. Jadi waktu Austria-Hungaria menyatakan perang ke Serbia, Rusia ikut terlibat karena mereka dukung Serbia. Dan karena Rusia terlibat, Jerman pun masuk perang. Prancis dan Inggris pun ikut-ikutan karena mereka aliansinya Rusia. Dalam sekejap, Eropa terperosok ke dalam perang yang besar-besaran. Perang ini nggak terjadi dalam satu malam. Ada proses diplomasi, ancaman, dan mobilisasi militer yang berlangsung selama beberapa minggu. Negara-negara mulai mempersiapkan pasukan mereka, dan penduduk sipil mulai merasakan ketegangan yang memuncak. Pada akhirnya, lebih dari 30 negara terlibat dalam konflik ini. 4 kekaisaran besar yang punya peran penting dalam perang ini adalah Kekaisaran Jerman, Kerajaan Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Rusia. Yuk kita bahas sedikit tentang mereka. Kekaisaran Jerman. Mereka adalah salah satu kekuatan militer terkuat di Eropa waktu itu. Dipimpin oleh Kaisar Wilhelm II, Jerman punya ambisi besar untuk jadi kekuatan dominan di Eropa dan dunia. Kerajaan Austria-Hungaria. Kerajaan ini terdiri dari berbagai etnis dan budaya yang berbeda, yang kadang bikin mereka susah bersatu. Mereka dipimpin oleh Kaisar Franz Joseph I yang udah memerintah selama hampir 70 tahun sebelum perang pecah. Kekaisaran Ottoman yang sering juga disebut sebagai orang sakit Eropa karena mereka mengalami banyak masalah internal. Kekaisaran Ottoman bergabung dengan blok sentral, berharap bisa memperbaiki nasib mereka yang makin terpuruk. Untuk mengenal Kekaisaran Ottoman, kalian juga bisa tonton video sebelumnya yang berjudul Peradaban Turki Utsmaniyah. Terakhir, Kekaisaran Rusia. Mereka punya wilayah yang luas banget dan populasi yang besar, tapi seringkali kurang efisien dalam hal militer. Kaisar mereka, Tsar Nicholas II, juga menghadapi banyak masalah dalam negerinya sendiri. Kalian juga bisa tonton video sebelumnya tentang peradaban Ruskiv. Perang Dunia I dikenal juga sebagai Perang Parit. Bayangin deh, jutaan tentara dari berbagai negara berhadapan di medan perang yang dipenuhi parit-parit panjang. Mereka tinggal di parit-parit itu, hidup dalam kondisi yang gak manusiawi, kena serangan gas beracun dan harus bertahan dari tembakan musuh. Suasana di parit benar-benar horor. Parit-parit ini bukan sekedar lubang di tanah, mereka adalah sistem pertahanan yang kompleks dengan lapisan-lapisan perlindungan, barak, dan bahkan rumah sakit lapangan. Hidup di parit-parit ini sangat keras, tentara harus berurusan dengan lumpur, hujan, tikus, dan penyakit seperti trench foot yang disebabkan oleh kondisi basah yang terus-menerus. Salah satu alasan utama perang ini jadi perang parit adalah perkembangan senjata baru yang sangat mematikan. Senapan mesin bisa menembak ratusan peluru per menit, membuat serangan frontal jadi sangat berbahaya. Selain itu, senjata kimia seperti gas beracun pertama kali digunakan dalam perang ini. Gas klorin dan gas mustard menyebabkan luka bakar, kebutaan, dan kematian yang mengerikan. Tentara harus menggunakan masker gas untuk melindungi diri mereka dan menambah kesengsaraan di medan perang. Perang Dunia I juga perang pertama di mana teknologi modern mulai dipakai secara masif. Tank-tank pertama kali muncul, pesawat-pesawat digunakan untuk pengintaian dan serangan, dan kapal selam mulai mengancam kapal-kapal di lautan. Pokoknya, perang ini benar-benar beda dari perang-perang sebelumnya. Misalnya, pertempuran Somme di tahun 1916, di mana lebih dari 1 juta orang tewas atau terluka hanya dalam waktu beberapa bulan. Gila banget kan? Gak cuma di medan perang, kehidupan di belakang garis depan juga berubah drastis. Di banyak negara, perempuan mulai bekerja di pabrik-pabrik menggantikan laki-laki yang pergi berperang. Ekonomi berubah dan banyak sumber daya dialihkan untuk keperluan perang. Selain itu, propaganda juga digunakan secara luas untuk menjaga semangat rakyat dan menggalang dukungan untuk perang.
Perang Dunia I nggak cuma terjadi di Eropa Barat aja, tapi juga di berbagai front lain. Seperti di front timur, Jerman dan Austria-Hungaria bertarung melawan Rusia. Di front Italia, Italia bertarung melawan Austria-Hungaria di sepanjang perbatasan pegunungan. Selain itu, ada juga pertempuran di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Di Timur Tengah ada tokoh terkenal bernama Lawrence of Arabia. Dia adalah perwira Inggris yang memimpin pasukan Arab melawan Kekaisaran Ottoman. Petualangan dan taktik gerilyanya bikin cerita perang di wilayah ini jadi penuh warna. Nah, sekarang tentang campur tangan Amerika Serikat. Pada awalnya, Amerika Serikat mengambil posisi netral dalam Perang Dunia I. Mereka tidak terlibat langsung dalam konflik militer, tetapi menjual senjata dan memberikan bantuan keuangan kepada kedua belah pihak yang berperang, terutama kepada sekutu, yaitu Inggris, Perancis, dan Rusia. Tetapi keadaan berubah ketika Jerman mulai menggunakan kapal selam U-boat mereka untuk menyerang kapal-kapal dagang, termasuk kapal-kapal dari Amerika. Salah satu insiden yang terkenal adalah tenggelamnya kapal Lusitania pada tahun 1915 yang membawa banyak penumpang Amerika. Selain itu, ada juga insiden surat Zimmermann. Pada tahun 1917, Inggris berhasil memecahkan kode telegram dari Jerman ke Meksiko. Isi telegram itu mengajak Meksiko untuk berperang melawan Amerika Serikat kalau Amerika ikut perang. Sebagai imbalannya, Jerman akan membantu Meksiko mendapatkan kembali wilayah yang hilang dari perang Meksiko-Amerika. Akhirnya, pada April 1917, Presiden Woodrow Wilson meminta Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Masuknya Amerika Serikat ke dalam perang memberikan dorongan besar bagi sekutu. Pasukan Amerika yang segar dan persediaan logistik mereka membantu mengubah arus perang dan membuat Jerman serta sekutunya semakin terdesak. Perang ini berlangsung selama 4 tahun, dari 1914 sampai 1918. Jutaan orang tewas dan kerusakan di Eropa luar biasa parahnya. Akhirnya, pada tahun 1918, kekuatan blok sentral, termasuk Jerman, Austria-Hungaria, dan sekutunya, mulai lemah dan kalah di berbagai front. Jerman mengalami kelaparan dan kerusuhan dalam negerinya sendiri, jadi kekalahan utama karena siapa yang paling tahan dengan sumber daya. Pada tanggal 11 November 1918, Jerman akhirnya setuju untuk gencatan senjata, dan perang pun berakhir. Perjanjian damai yang disebut dengan Perjanjian Versailles ditandatangani pada tahun 1919, dan ini memberikan syarat-syarat yang berat untuk Jerman, termasuk harus membayar ganti rugi perang yang sangat besar. Perjanjian Versailles isinya benar-benar berat buat Jerman. Mereka harus menyerahkan sebagian wilayahnya ke Perancis, Belgia, Denmark, dan Polandia. Selain itu, mereka juga harus mengurangi ukuran militer mereka dengan drastis dan membayar ganti rugi yang jumlahnya sangat besar, yang disebut dengan reparasi perang. Perjanjian ini bikin Jerman merasa dipermalukan dan ekonomi mereka hancur. Perang Dunia I merubah peta politik dunia secara drastis. Banyak kerajaan runtuh, termasuk Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Rusia. Negara-negara baru bermunculan di Eropa, dan Liga Bangsa-Bangsa dibentuk untuk mencoba mencegah perang besar lainnya. Negara-negara seperti Polandia, Cekoslovakia, dan Yugoslavia lahir dari reruntuhan kekaisaran-kekaisaran ini. Meskipun niatnya baik, sayangnya Perjanjian Versailles malah menimbulkan ketidakpuasan yang akhirnya berujung pada Perang Dunia II. Tapi itu cerita lain yang bisa kita bahas di video berikutnya. Perang ini juga mempercepat perkembangan teknologi dan mengubah budaya. Misalnya, setelah perang, kita melihat perkembangan pesat dalam teknologi medis dan perawatan luka perang. Dunia seni dan sastra juga dipengaruhi oleh pengalaman mengerikan dari perang ini, menghasilkan karya-karya yang mencerminkan trauma dan perubahan sosial. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.